Halo guys, jadi ini backlight ya. Ini tuh day keempat. Gue bakal latihan shoulder di day keempat ini. Dan bisa dibilang gue lupa buat opening sih. Jadi inilah yang menjadi opening hari ini, walaupun backlight ya. Dan bisa dibilang gue nanti mau ke kampus dulu jam 1-an ya. Jadi gue OTW habis zuhur. Di kampus gue jam kuliah itu jam 1. Gue bakal latihan. Tadi gue udah minum kopi hitam. Dan bisa dibilang gue tinggal latihan aja ya sebenarnya. Tapi gue kardio guys. Jadi kopi hitam berguna buat membantu proses pembakaran lemak kalian. Wah, gue dari kemarin tuh udah bilang ya, kalau kardio sambil ngomong tuh cukup melelahkan gitu. Intinya hari ini gue nggak tahu nih, di kampus gue kan berangkat habis zuhur kan, harus itu jam gue makan. Cuman mungkin gue makan bakal sore, sekalian gue makan protein ya, ayam sama telur, mungkin nanti pakai nasi. Nasi biasanya gue masih tag di 400 gram, yang dimana kalorinya itu hampir nyentuh 500 kalori ya, belum sama lauk ya. Sama lauk bisa sampai 1000-an. Karena di sini gue masih memakan kalori di atas 2500. Jadi gue masih aman makan sebanyak itu ya. Karena emang target gue kan di berat 80 atau 85, 80 lah, 85 sih. Jadi gue makan masih lumayan banyak. Kecuali gue udah prepare Hamin 2 atau 1 bulan kontes, baru gue fokus untuk mengurangi makanan yang berlemak. Tapi sekarang semenjak gue cutting ya, itu gue udah ngurangin makan minyak guys. Walaupun kadang masih ada minyak yang gue makan. Cuman ya gue udah kurangin banget. Tepung-tepungan semua udah gue kurangin. Jadi ya gue harap sih hasil cutting gue maksimal ya. Karena gue belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan gue bakal prepare lebih baik di cutting kali ini. Karena emang tahun depan insya Allah ya gue bakal terjun ke body contest. Jadi gue minta doa yang terbaik buat kalian. Thank you. Oke guys, jadi ya seperti biasa di awal ini BTW udah bukan pemanasan sih, tapi masih masuk fase pemanasan. Yang dimana kalau pemanasan tadi gue nggak make beban, malah gue kayak cuman make bar, gue naik turunin. Oh iya, ini fokusnya ke bahu depan ya guys. Jadi buat variasi pertama yang gue mainin variasi bahu depan. Nah ini pokoknya gue tadi itu pemanasan gak pakai plate, itu 2 set. Terus ini pakai plate yang bisa dibilang 10-10, di total berarti ini sekitar 40 kilo. Ini gue mainin kayak 2 set. Nah ini gue tambahin beban lagi 15-15. Total ini 50 kilo ya, karena barnya itu 20 guys. Barnya jujur berasa banget ini. Bisa dibilang ini gue main 2 set juga, jadi kayak 2-2-2 gitu loh guys. Kayak gue lagi nyoba-nyoba sih, tapi jujur ini worth it sih untuk dilatih. Kenapa gue selalu milih latihan bahu depan kayak gini dan gak pakai mesin? Karena menurut gue kenanya itu bener-bener kayak apa ya sebutannya guys ya, kayak menyeluruh gitu untuk bahu depan. Dan bisa dibilang gue emang lagi nyaman aja sih pakai alat yang ini. Dan ini gue mainin lagi di beban maksimal. Ini gue gak bisa lebih dari 10 set guys. Ini set kedua yang gue mainin, pokoknya 2 set juga ini. Dan gue bener-bener kayak muka gue sampai komok banget itu, kalian lihat kayak muka neden gitu. Kalian belum maksimal kalau latihan nge-gym itu mukanya belum neden jelek ya guys ya. Kayak gitulah, intinya kayak gitu. Itu bahu depan udah selesai guys. Satu variasi aja, selanjutnya gue main bahu samping. Ini jujur sih alatnya ini alat lokalan ya, cuman kayak ini kalau nggak salah yang punya gym gue itu salah ngukur. Jadi kalau mau main ini harus disesuaiin guys, disesuaiin kayak bener-bener nggak ada pegangan dan nggak ada apapun itu. Cuman jujur berasa sih kalau kalian udah dapet connection di alat ini ke bahu kalian gitu. Dan bisa dibilang ini gue lebih berasa main satu-satu ya. Dan ini gue mainin sekitar 5 set, gue lupa ingat, dengan beban 10-10. Tapi jujur 10-10 juga udah berasa kok guys. Ya jangan meremehkan alat ini loh, ini overpower ini. Cuman emang kadang gue lebih mengandalkan lateral raise sih, karena lebih
kena. Cuman ya gue sebenarnya kalau lateral rise gue main di bawah kan. Ini di lantai 2 gue mager aja naiknya buat main ginian. Ya pokoknya ini berasa jujur kalau kalian bisa ngerasain muscle connectionnya dengan otot bahu kalian dengan alat ini. Jadi kayak nggak semua orang bisa merasakan dengan alat ini gitu loh. Kayak gara-gara nggak ada pegangannya aja sih sebenarnya. Nah kayak gitulah. Dan selanjutnya gue kombinasiin dengan gerakan salah satu untuk otot bahu samping. Ini gue ubah dulu posisi kameranya. Ini gue mainin variasi yang dimana variasi ini dilakuin oleh salah satu influencer fitness ya. Variasi kayak gini jujur ini gue iseng-iseng aja sih. Cuman berasa panas ya. Gue mau main 10 repetisi mabok ya. Sulit guys karena emang ini berat banget ya. Dan selanjutnya ini gue bakal switch ke bahu samping lagi. Tapi ini gue main lateral sambil duduk. Ini kayak yang minggu kemarin kita mainin. Jujur ini berasa sih. Cuman ini feelnya itu kayak harus bener-bener kalian rasain gitu ya. Kayak gue sering kali kalau gue ngerekam nih, gue kayak ngerasa form gue tuh gak bener. Tapi ketika gue melakukannya itu gue ngerasa kena banget di bahu samping gue. Cuman ya I don't know juga sih, kayak gue gak tahu juga apakah ini form gue bener atau enggak. Cuman emang lebih berat kalau duduk demi apapun itu. Ini gue lanjut lagi di set kedua. Ini gue main 5 set untuk lateral ini. Lumayan berasa banget sih. Cuman ya demi perkembangan development bahu kalian, bahu gue jujur sih not bad lah ya. Menurut gue cukup berkembang sejauh ini. Gue gak ada video flexing guys, tapi nanti bakal gue tambahin sih foto-foto gue ya, yang emang tadi gue cepret. Gue gak ngerekam flexing, tapi gue narsis tadi ya, foto-foto di kaca karena pengen tahu sejauh mana perkembangan saya. Nah ini variasi untuk bahu belakang gue main satu variasi aja. Ini jujur agak sedikit nggak terlalu banyak sih ya, variasi latihan di bahu minggu ini. Cuman jujur ini udah overall not bad lah ya untuk bahu gue. Dan selanjutnya gue tuh main ini guys, main African curls yang kata kayak gue sweet, cuman kayak nggak gue rekam, kayak gitulah intinya. Ya ini ada beberapa hasil narsis gue saat gue foto. Gue tetap fotonya miring ya, karena ya bisa dibilang kenapa miring, karena ya untuk YouTube gue juga sih. Ya intinya kayak gitu guys. No ini gue miring-miring fotonya. Dan ya begitulah, nggak video ya, nggak apa-apa lah ya guys ya. Halo guys, jadi ini adalah video closing untuk video day keempat. Ya begitulah latihan dari gua. Gua harap latihan yang gua sebutannya, kayak gua share kepada kalian. Mungkin kalian kalau tertarik bisa tiru aja. Dan untuk video flexing mungkin kayak tadi ya, gua taruh foto. Jadi tadi tuh gua pas pulang gua langsung masak telur guys, 3 telur omega. Itu gua makan pakai nasinya 400 gram. Tadi gue di sekolah juga makan sih, kayak bisa dibilang kayak nasi pecel sama ayam ya, ayam kremes. Itu kayak kalorinya lumayan sih. Itu gue terka itu gue bisa nyentuh hampir 1000 kalori guys. Dan ini gue udah sediain ayam. Ini sekitar 350 graman mentah ya. Nih ayam. Maksudnya 350 gram mateng. Ini kan 600 gram mentah. Sekitar segitu. Dan ini tinggal gue makan aja nanti setelah gue kardio. Tadi gue makan telur omega 3 guys. Dan hari ini gue gak minum whey ya, karena tadi pas gue makan ayam juga, ayamnya juga gede juga, dominan daging gitu pas gue di di kampus gitu ya. Gue tadi makan karena nunggu hujan guys, teman-teman gue pada makan. Ya udah gue makan ya. Gue tahu itu sebenarnya kalori. Cuman kayak gue bener-bener ya udahlah nggak apa-apa. Karena kan gue bukan yang bener-bener kayak di bulan pertama ini, kayak gue bener-bener cutting santai ya. Kayak bener-bener masih makan oke lah, ayam goreng is okay kalau di luar. Kalau di rumah baru gue fryer ya, ayam-ayam kayak ayam-ayam ungkep gitu. Terus juga gado-gado is okay, masih ada sayur, serat, bumbu kacangnya aja sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Intinya sih so far so good sih untuk makanan hari ini. Tadi gue meminum whey, cuman tadi budget gue udah gue keluarin buat gue jajan di luar. Jadi whey ini kan gue dapat harga di total kalau misalkan sama voucher itu kan gue 6 ribuan kan nih whey ini, 6.800.
Jadi kayak gue bener-bener perhitungan sih untuk protein. Karena biasa lah guys, budget mahasiswa itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan apa namanya, kayak kalau kecuali gue nggak jajan di luar baru gue minum whey untuk pulang. Tapi tadi gue coba ya, tadi tuh barusan banget gue itu nge-check out salah satu apa namanya kayak soy protein. Itu bener-bener kayak servingnya rendah, proteinnya tinggi. Ntar kita bakal review ya. Itu gue beli yang bisa dibilang harganya juga affordable, murah. Sebungkus itu 500 gram udah dapat 20 serving. Dan itu menurut gue banyak banget, dengan kandungan lemak yang bisa dibilang udah halus gitu ya. Tapi gue belum coba sih, nanti bakal gue review ya, gue coba. Kalau emang recommended sih gue bakal pakai sih. Gue sebenarnya nggak mempermasalahkan banget ya whey konsentrat, isolate, atau apa namanya kayak soy protein. Soy itu bentar gue duduk ah. Kalau soy protein itu bisa dibilang kayak dia itu kan kedelai ya, nabati. Gue sebenarnya gak mempermasalahkan selama penyaringannya bagus, otomatis kadar lemaknya bakal berkurang ya. Ini yang diklaim si protein nabati ini yang gue beli. Cuman dia udah uji lab ya, udah jelas gitu ya. Mereknya apa nanti kita bakal review, dan bisa dibilang sih ini almet gue guys. Nah, gue masih semester 3 ya BTW ya. Jadi intinya kita bakal review nanti. Gue gak tahu nyampenya kapan sih, cuman gue harap secepatnya. Dan ya gue harap sih nanti gue juga pengen ke Nusa Kambangan guys. 3 hari gue gak nge-gym, tapi gue bawa ini kok, bawa apa namanya, bawa resistance bench ntar buat latihan. Oke lah, thanks for watching. Gue harap video kali ini seru. Ya gue gak tahu sih seru atau enggak. Thanks for watching ya, see you later, bye bye, thank you. Sampai jumpa di day-day berikutnya.